Ya, oke teman-teman, kali ini saya akan coba menjelaskan suatu tutorial mengenai satu aplikasi yang sering kita gunakan untuk membuat citasi atau membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, nama aplikasinya itu Mendeley. Nah, aplikasi ini teman-teman kita bisa download di Google dan kita bisa install di PC kita masing-masing. Sama seperti mendownload dan menginstal aplikasi lainnya. Nah, ketika kita udah install, cara mengoperasikannya kita tinggal klik 2 kali di bagian ikonnya ini, kemudian akan muncul dialog seperti ini. Nah, ini dialog untuk kita memulai mengoperasikan aplikasi Mendeley ini. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman ingat ketika teman-teman baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, teman-teman perlu registrasi email dan juga password yang akan digunakan untuk mengoperasikannya. Jadi teman-teman yang baru pertama kali jangan lupa registrasi email dan password. Tapi saya sebelumnya udah pernah registrasi, jadi saya tinggal memasukkan email yang sudah saya daftarkan. Jadi teman-teman yang perlu diingat juga bahwasanya untuk mengoperasikan aplikasi ini kita perlu connecting dengan internet. Oke, sudah muncul. Ini tampilannya kita bisa perbesar. Jadi yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, aplikasi ini membantu kita untuk membuat catatan kaki maupun daftar pustaka di salah satu literatur yang kita buat, dengan catatan literatur yang kita buat itu sudah ada daftar di database aplikasi Mendeley ini. Nah, caranya untuk memasukkan literatur yang pengen kita gunakan itu kita bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara literatur secara online. Klik aja di bagian ini literatur search. Kita bisa mencari literatur yang pengen kita masukkan ke dalam aplikasi kita. Misalnya saya mau mencari tentang literatur tentang Indonesia, tinggal enter aja. Nah, akan muncul beberapa literatur yang memiliki keyword Indonesia menceritakan tentang. Nah, jadi sini kita bisa lihat ada keterangannya, judul, penulisnya siapa, bentuk jurnalnya apa, kemudian tahunnya terbitnya, sering seperti apa. Nah, itu cara yang pertama teman-teman. Cara yang kedua, kita bisa membuat folder di aplikasi Mendeley dengan menambahkan jurnal-jurnal yang sebelumnya sudah kita download. Nah, cara itu bagaimana? Kita tambahkan folder, kita create folder, kita membuat contohnya foldernya itu tutorial. Nah, kita tinggal add saja, pilih add di bagian kiri atas. Akan muncul dialog ini, kita pilih aja browsing literatur atau jurnal yang pengen kita masukkan. Jadi, kita bisa memasukkan semuanya, Ctrl A saja, kemudian klik open. Jadi teman-teman, ini jurnalnya sudah saya satukan folder sebelumnya. Jadi kalau teman-teman belum mau mensatukannya, juga boleh membuat satu-satu, tapi itu agak ribet ya. Oke, kita udah masuk ke dalam. Nah, jadi udah literatur kita ini udah masuk ke database kita. Kita bisa lihat identitasnya, judulnya seperti tadi. Kita bisa lihat tampilannya, tinggal klik 2 kali saja. Ya, akan muncul seperti ini tampilan dari literatur yang kita gunakan. Nah, aplikasi ini kan kita gunakan untuk Microsoft Word untuk membuat citasi, catatan kaki ataupun daftar pustakanya. Nah,
Untuk menggunakan hal itu kita perlu menghubungkan aplikasi Mendeley kita ini ke Microsoft Word yang kita punya di PC kita. Nah, caranya itu gimana? Kita pilih tools, kemudian install Microsoft Word plugin. Klik aja itu. Nah, tapi di sini tulisan untuk PC saya uninstall Microsoft Word karena sebelumnya saya udah koneksi. Jadi kalau teman-teman udah di sini udah tulisannya uninstall, nggak perlu lagi klik. Tapi kalau masih install berarti klik, nanti tinggal oke kan saja. Jadi itu menandakan bahwa aplikasi Mendeley kita ini sudah terhubung ke Microsoft Word kita. Oke, selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan gimana cara kita untuk membuat catatan kaki dan juga daftar pustaka secara otomatis dari literatur yang sudah sebelumnya kita masukkan ke aplikasi Mendeley kita. Nah, di sini saya punya beberapa kutipan dari beberapa literatur yang saya gunakan. Nah, kutipan pertama ini saya ambil dari salah satu jurnal. Jurnalnya itu sintesis senyawa 1,4 bis hidroksi dan ini catatan kimia, dan penulisnya itu Susi Yunita Prabhawati dan A. Wijianto. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat citasinya dari Mendeley ini? Caranya itu kita tinggal taruh kursor di kutipan yang sedang kita gunakan, kemudian pilih reference, kemudian klik insert citation, atau kita bisa kan juga alternatif. Nah, akan muncul dialog seperti ini, kita bisa lihat. Nah, teman-teman, untuk memasukkan citasi ini kita tinggal klik atau ketik keyword yang kita gunakan tadi, baik itu judul ataupun penulis. Kita gunakan keyword penulis saja. Nah, ini dia, sudah langsung terbaca. Kemudian klik saja, terus oke. Ini kita tunggu. Nah, ini teman-teman, secara otomatis catatan kakinya itu akan muncul sesuai database yang ada di aplikasi Mendeley kita. Oke, selanjutnya juga untuk aplikasi yang kedua ini, untuk kutipan News Story, kutipan yang kedua ini kita tadi ambil di jurnal yang ini, uji aktivitas magnetik kombinasi ekstra buah belimbing. Penulisnya itu Rizky Febrian. Jadi kita buat aplikasinya itu klik insert station aja, kemudian sorry saya lupa penulisnya Rizky Febrian. Oke, ini teman-teman ada jeda dulu di sini, kita pilih sesuai kutipan yang kita ambil untuk aktivitas magnetik. Klik, kemudian sudah muncul catatan kaki secara otomatis dari Mendeley yang kita buat. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membuat daftar pustakanya? Teman-teman buat slide baru aja. Ini kita buat jadi cara memasukkan itu kita pilih reference, ini kita tinggal klik insert bibliography. Ini teman, dan tunggu. Nah, secara otomatis literatur yang ada yang kita buat di catatan kakinya akan secara otomatis akan ada di daftar pustaka kita.
Teman-teman bisa lihat berbawanti sesuai dengan yang kita buat di catatan kaki. Dan teman-teman juga bisa mengganti style daftar pustaka ini, ada beberapa pilihan. Jadi teman-teman boleh memilih sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekian aja untuk tutorial aplikasi Mendeley dan cara penggunaannya untuk Microsoft Word. Sekian dan sampai jumpa di tutorial lainnya. Terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan coba menjelaskan tutorial untuk salah satu aplikasi yang sering kita gunakan juga, yaitu Microsoft Excel, yaitu untuk penggunaan rumus if bertingkat, dan juga untuk rumus CONIF. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Di sini saya ada data yang bisa kita jadikan untuk pedoman untuk contoh yang tutorial kita kali ini. Di sini ada 10 sampel data, nilai, kemudian kolom kriteria, keterangan. Dengan jumlah mahasiswa yang lulus, jumlah mahasiswa yang tidak lulus. Oh sorry, di sini tidak lulus ya. Oke, jadi di sini ada keterangannya. Jika keterangan itu jika nilainya 90 sampai 100 itu keterangannya A, B itu 80 sampai 89, C, dan seterusnya. Kita bisa lihat di slide-nya. Kemudian untuk kriteria itu lulus itu di antara nilai 5 sampai 100, kemudian tidak lulus itu di bawah 75. Oke, langsung saja kita coba buat. Di sini saya masih belum buat nilainya. Di sini saya mau mencoba untuk kasih tips untuk teman-teman untuk membuat nilai acak. Nilai sembarang di Excel. Nah, caranya itu gimana teman-teman? Caranya itu sama dengan ketik sama dengan terus run between, kemudian buka kurung, lalu pilih batas terendah nilainya dan batas teratas. Jadi sini saya mau buat batasnya itu dari nilai 60 sampai 99. Kemudian enter. Ini udah dari sembarang aja di 8. Kopikan ke bawah. Nah, ini nanti membantu kita untuk nggak usah secara manual mengganti-ganti nilai untuk mengecek kebenaran dari rumus yang kita gunakan. Oke, kita lanjut untuk kriteria. Kriteria ini ada 2, lulus dan tidak lulus. Dan keterangan di atas 75 lulus dan keterangan tidak lulus itu tidak bawah 75. Jadi di sini kita cuma menggunakan rumus if, dan caranya itu sama dengan if buka kurung, kemudian logika tesnya itu apa? Jika nilai, berarti klik sel nilainya di sini C4. Jika nilai lebih besar sama dengan 75, maka dia akan lulus. Koma, ketik lulus. Tutup ketik. Di luar itu tidak lulus. Oke, tutup kurung lalu enter. Ya. Kemudian kopikan ke bawah. Nah, kita bisa lihat teman-teman, ini 62 tidak lulus, 82 lulus, 80 lulus, 66 tidak lulus. Kita bisa lihat ke bawah. Nah, ini tadi fungsinya kita menggunakan nilai acak tadi, jadi secara acak itu bisa berubah. Oke, kita lanjut ke keterangan. Keterangan itu jadi keterangan jika A nilainya itu 90 di antara 90 sampai 100, B 80 sampai 89 dan seterusnya. Jadi kita ini menggunakan rumus if bertingkat. Nah, caranya gimana? Sama dengan seperti rumus if sebelumnya. Buat sama dengan, kemudian if buka kurung,
logika tesnya itu kita sama seperti dari jika nilai berarti sel C4, klik aja, saya juga diketik sel C4 lebih besar dari 90. Yang besar berarti 4, C4 lebih besar sama dengan 90, maka keterangannya itu A, koma. If kedua yang kita gunakan jika C4 lebih besar sama dengan 80 tapi dia di bawah 90, maka hasilnya itu B. Kemudian yang ketiga, fungsi yang ketiga, if kita masih sel yang sama C4 lebih besar sama dengan 70, maka hasilnya itu C. Dan di luar nilai tersebut nilainya itu D. Tutup kurung sebanyak if yang kita gunakan. Hingga 3 if kita gunakan berarti tutup kurung sebanyak 3 kali. Lalu enter. Kemudian kopikan ke bawah. Ya, jadi teman-teman di sini yang perlu kita perhatikan itu untuk tipsnya itu, kalau kriterianya itu bentuk angka, kita nggak perlu menggunakan tanda kutip, tetapi kalau kriterianya itu kriterianya itu berupa huruf, maka harus dibuat tanda petik. Nah, untuk penggunaan tanda koma ini juga untuk masing-masing PC itu, untuk masing-masing laptop itu berbeda. Ada yang menggunakan koma, ada juga yang menggunakan tanda titik koma. Di sini kita bisa lihat teman-teman 60 tidak lulus dengan keterangan D. Ini, terus ini. Kemudian 62, 9, 78, 88. Nah, bagaimana dengan kita menghitung jumlah mahasiswa yang lulus dengan yang tidak lulus? Nah, caranya gimana teman-teman? Caranya itu mudah sekali. Kita di sini menggunakan rumus count if. Jadi, kita di sini sama dengan count if kurung, kemudian range di sini berarti kolom yang kita gunakan. Nah, kolomnya itu ada di D4 sampai D10. Oke. Kemudian koma kriterianya itu apa? Yang kita harapkan di sini yang kita mau menghitung yang lulus. Sama seperti tadi, buka petik, kemudian lulus. Karena ini bentuk huruf, jadi harus dibuat tanda petiknya. Lalu enter. Oke. Kemudian, nah, di sini juga kita bisa menambahkan F4 atau dolar. Ini tujuannya untuk ketika dikopikan itu tidak berubah range-nya. Kopikan aja. Lalu kita ganti kriterianya itu jadi tidak lulus. Jumlahnya di sini, jumlah totalnya itu harusnya itu sama dengan ini ditambah oke, hasilnya 10 ya. Kita bisa lihat teman-teman, hasilnya itu seperti ini ya. Ini juga berubah-ubah ya, berdasarkan sesuai nilai ini, karena kita buat tadi nilai acak, jadi kita sekali enter hasilnya cuma berubah. Itu aja untuk kriteria untuk tutorial hari ini, semoga bermanfaat untuk. Oke teman-teman, selanjutnya juga saya akan coba menjelaskan tutorial yang sering mungkin kita gunakan dan kita jumpai yang ada di Microsoft Word, masih di aplikasi yang sama seperti video sebelumnya, yaitu cara untuk membuat daftar isi secara otomatis. Nah, mungkin ini sering kita jumpai ketika kita membuat suatu karya tulis atau mungkin tugas makalah.
Nah, bagaimana cara kita untuk membuat daftar isi secara lebih cepat, secara otomatis, tanpa harus membuatnya secara manual? Di sini saya contoh file tugas saya. Nah, ini salah satu tugas di mata kuliah saya, Tilda. Nah, saya akan coba membuat daftar isi secara otomatis. Nah, untuk membuat daftar isi ini teman-teman, langkah pertama yang perlu kita kerjakan itu kita harus membuat heading untuk bab dan subbabnya. Nah, caranya itu pertama kita membuat daftar isi dari bab 1, kemudian 1.1-nya latar belakangnya apa, kemudian subbabnya, yang kedua rumus masalah, ke terusnya dan terusnya sampai di sini kan. Nah, caranya itu kita bisa blok bab yang kita mau klik, kemudian pilih heading 1. Nah, di sini tandanya udah berubah di warna biru, tandanya udah heading kan. Kemudian untuk ini karena bagian dari subbab dari bab 1, berarti kita buatnya heading 2. Juga selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Ini subbab dari bab 1, berarti kita buat heading 2. Kemudian untuk ini juga heading 2. Lanjut untuk bab yang kedua, ini berarti heading pertama. Kemudian latar belakang jurnal ini berarti subbab dari bab kedua, ini heading kedua, dan jurnal ini subbab dari subbab latar belakang, berarti ini kita buat heading ketiga. Nah, itu juga selanjutnya kita bisa buat ke bawah, ini heading ketiga. Nah, selain menggunakan ini juga kita bisa membuatnya dari icon reference. Ini salah satu cara lainnya teman-teman. Kemudian teks. Jadi level 1 ini sama dengan heading pertama tadi, level 2 level 3 sama dengan heading kedua, level 3 sama dengan heading ketiga. Level 1 ini untuk judul bab, ini subbab, ini jadi subbab dari subbab. Jadi ini untuk cara lainnya gitu. Nah, setelah kita udah membuat ini teman-teman, kita tinggal buat daftar isinya. Nah, caranya itu kita buat dulu halaman baru, kita pilih layout, fix, kemudian mix spec kan aja. Oke. Ya, bring spec, kemudian pilih reference, kemudian pilih table of contents. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada automatic table 1, 2, 3. Tinggal klik aja yang pertama, ya akan muncul. Oke, jadi begitu teman-teman untuk membuatnya. Untuk konten ini kita bisa ganti namanya terisi, bisa nah, tentunya juga teman-teman kita bisa mengupdate table kita bisa mengupdate jika ada perubahan halaman, dan juga kita bisa mengupdate untuk
ada subbab yang berganti. Jadi saranku jika teman-teman mau mengupdate daftar isi teman-teman, klik aja table, enter table, dan klik OK. Ya, itu aja teman-teman untuk tutorial untuk membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan coba membuat tutorial untuk membuat Google Form yang mungkin saat ini sering digunakan. Nah, caranya itu bagaimana? Kita coba buat, kita buka dari jendela internet kita. Saya di sini menggunakan Google. Kemudian kita masuk ke Google Drive email kita. Nah, saya masuk dari sini aja. Klik sebelah kanan ini, kemudian ada Drive. Klik aja. Klik. Nah, sekalian informasi juga untuk teman-teman, Google Drive ini adalah salah satu penyimpanan online yang kapasitasnya itu sekitar 15 GB. Tapi ada juga yang kapasitasnya melebihi ini, mungkin 1 tera, tapi itu drive yang berbayar. Nah, tapi untuk yang sering digunakan itu yang secara gratis itu kapasitasnya itu cuma 15 GB. Nah, bagaimana kita membuat hari ini Google Form itu? Caranya kita bisa lihat di tanda tambah ini, baru ini, klik aja. Kemudian ada beberapa pilihan untuk dokumen, into Word, untuk Google Spreadsheet ini, untuk Excel ini, untuk PowerPoint. Nah, di sini kita membuat Google Form. Google Form, klik. Oke. Jadi hari ini saya mau buat Google Form tanggapan teman-teman mengenai beberapa tutorial yang sudah saya buat di video atas. Tadi tentang tutorial menggunakan aplikasi Mendeley, kemudian untuk membuat daftar isi, serta yang terakhir tadi menggunakan rumus if dan COUNTIF di aplikasi Microsoft Excel. Ini saya membuat tanggapan video tutorial. Ini saya buat deskripsinya itu feedback dari video tutorial aplikasi Mendeley, Microsoft Word, dan Microsoft Excel. Nah, di sini kita bisa lihat, ini kita bisa menambahkan pertanyaan. Pertanyaan itu mungkin nama dari teman-teman yang mungkin di sini. Nanti saya akan buat di description, teman-teman bisa lihat. Kemudian ini untuk jawabannya itu kita bisa lihat pilihannya ada berapa. Itu ada yang jawaban singkat, ada yang paragraf, ada yang ganda, ada yang centang, ada yang berapa lah. Oke. Sini kita buat singkat aja. Kemudian ini harus wajib diisi. Jadi kalau kita mau ini nggak mau harus diisi, jadi kita buat klikkan ini. Nah, ini artinya wajib diisi, berarti nanti ada tanda bintang. Oke, selanjutnya kita buat pertanyaan kedua, mungkin apakah pertanyaan itu video
tutorial bermanfaat. Jadi sini ini kan ada caranya. Untuk ini kan dia ada option, buat option. Yang pertama itu ya, kemudian option yang kedua tidak. Oke. Kemudian kita juga bisa namakan selanjutnya mungkin saran. Saran ini mungkin kita buatnya dibentuk paragraf. Ya, jadi itu aja. Kita juga bisa ganti warnanya. Untuk tema kita ini bisa ganti warna juga. Kita bisa pilih-pilih. Kita bisa pilih gambar. Misalnya saya mau kasih gambar yang ini. Sip kan? Jadi lebih menarik untuk ini. Kita bisa lihat tinjaunya. Jadi nanti ketika kita mengisi seperti inilah tampilannya. Ungkapkan video tutorial nama.